Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan yang ketiga. Ini membahas mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan ERP. Mungkin kemarin sudah dibahas sedikit terkait dengan ERP, tapi kita akan melanjutkan mendetailkan pembahasan terkait dengan tinjauan pemrosesan transaksi dan ERP. Baik, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana organisasi mendapatkan dan memasukkan data mengenai aktivitas bisnis ke dalam sistem informasi akuntansi, dan juga menjelaskan bagaimana perusahaan mengolah data, mentransformasikannya ke dalam informasi yang berguna, membahas mengenai konsep penyimpanan data dasar, menunjukkan bagaimana data disimpan untuk penggunaan lebih lanjut, serta membahas peranan sistem informasi dalam organisasi modern, dan memperkenalkan konsep ERP. Nah, fungsi penting dari sistem informasi akuntansi adalah memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Siklus pengolahan data itu ada 4. Yang pertama ada input data, data tersebut diproses, disimpan datanya, selanjutnya ada yang dikatakan dengan output informasi atau keluaran dari proses siklus pengolahan data ini menjadi sebuah informasi yang akan digunakan untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemrosesan transaksi ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama ada input data, penyimpanan data, pemrosesan data, serta output informasi. Apa yang dimaksud dengan input data? Di dalam pemrosesan input data, kita akan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem yang biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data tersebut harus dikumpulkan dari 3 segi aktivitas bisnis, yaitu aktivitas itu menarik, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas, dan orang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Jadi, aktivitas itu memang benar-benar terjadi, dipengaruhi oleh sumber daya, misalnya salah satu contoh ada bahan baku, ada tenaga kerja yang berkaitan dengan sumber daya tersebut, dan juga ada pihak yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Salah satunya contohnya ada pelanggan dan pemasok. Baik, dahulu perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis, yang kemudian dipindahkan secara manual ke komputer. Namun, saat ini sebagian besar data aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui dokumen turnaround dan otomatisasi data sumber. Nah, perkembangan ini membuat proses pengumpulan data menjadi semakin efisien. Setelah itu juga dapat mengurangi kebutuhan dari entry data manual serta meningkatkan akurasi data. Di sini juga bisa dilihat ada beberapa aktivitas bisnis. Sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa siklus yang ada di dalam sistem informasi akuntansi. Salah satunya ada siklus pendapatan, di sini ada siklus pengeluaran, dan siklus sumber daya manusia. Nah, dokumen sumbernya atau source dokumennya, data awal tentang aktivitas bisnis ini dimulai dari ketika mengambil pesanan pelanggan, dokumen sumbernya adalah pesanan penjualan, dan seterusnya. Menyesuaikan rekening pelanggan, yaitu memo kredit yang ada di sini. Nah, setelah kita memastikan data yang kita ambil dari source dokumen, selanjutnya langkah kedua, memastikan data tersebut diambil secara akurat dan lengkap. Nah, salah satu caranya menggunakan otomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang didesain dengan baik dan layar entry data. Selanjutnya, langkah ketiga, meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti, seperti menyetujui dan memverifikasi transaksi. Ya, kemarin sudah sempat juga disinggung bahwa ada penyimpanan data tradisional, ada juga penyimpanan data berbasis komputer. Penyimpanan data tradisional atau manual terdiri beberapa elemen, yaitu ada buku besar, ada buku besar umum, buku besar pembantu, ada juga teknik pengkodean, ada bagan akun, ada jurnal, ada audit trail atau jejak audit. Nah, buku besar umum di sini, buku besar ini berisi ringkasan level data untuk setiap akun aktiva, kewajiban ekuitas, pendapatan, dan beban organisasi. Jadi ini
adalah merupakan sumber utama informasi keuangan di organisasi. Nah, buku besar pembantu ini akan memberikan rincian lebih lanjut atau detail untuk beberapa akun buku besar dengan banyak sub-akun yang terpisah. Jadi misalnya buku besar pembantu ini untuk piutang mencatat semua transaksi piutang dari pelanggan.